kapankah kita sholat Jumat? Nah itu Pak, penting itu dibahas waktu pertanyaan itu. Jumat itulah Pak. Kalau dalam hadis itu sholat Jumat itu pahalanya 27 derajat kalau dalam hadis Bukhari Muslim ini. Iya. Jadi Jumat itu artinya berjamaah. Ya dijelasin Pak yang berjamaah itu artinya kepada diri kita sendiri. Jadi diri kita menjadi imam, si jasmani inilah menjadi jamaah, menjadi makmumnya. Itu disebut sholat keusuhan sholat berjamaah. Berarti berjamaah itu ada kata Jumat. Nah, jadi dalam istilah makanya kenapa kita suruh bariskan Sabtu? Bukannya Sabtu orang berbaris. Orang banyak ya, imam makmum itu kan. Rapinya semua bukan seperti itu. Kaki barisan, kaki kita cuci harus benar, tangan kita cuci harus benar, mulut kita cuci harus benar. Itu yang dimaksud sap, luruskanlah sapmu. Jadi istilah kata Jumat itu kita sholat, ruh kita imamnya, jasad kita itu makmumnya. Kan dua, tujuh indra kita ngikut, jadilah 27 derajat. Di kata satu kan itu ya 27 ini memang perumpamaan itu kan detail banget itu. Banyak. Hai orang-orang yang menanyakan tentang sholat Jumat, inilah jawaban sholat Jumat. Ruhmu itu sebagai imamnya, jasadmu itulah sebagai makmumnya. Tujuh indra, panca indramu itu sebagai makmumnya, menyatu menjadi pahala 20 derajat. Ngerti itu di situ 27 derajat. Jangan hitungan begitu, kalau hitungan begitu udah aja sholat 25 dua ya. Bisa menang 2, nggak sholat 25 dah. 27 pahalanya. Iya. Ya ribet kalau ngitung. Nih biar jelas tuh perinciannya nih, jangan nanya doang, harus tahu. Kalau mau sholat Jumat sekarang, sholatlah sendiri. Enggak, bedanya begini Bang, sama dengan jembatan Shiratal Mustaqim itu bagaikan satu rambut dibelah 7. Ya. Profesor mana yang bisa? Dua-dua aja ribet. Ya banyak kan orang begini Pak, profesor mana yang bisa? Dijawab lagi. Lah orang urusan Allah kalau pakai nanya profesor gituin. Perumpamannya kan seperti itu. Ya penting. Nah, kenapa bagaikan satu rambut dibelah 7 orang jalan di bawah api kan? Nah, itu artinya saking sulitnya manusia berbuat benar 7 indra manusia. Bagaikan berjalan satu rambut dibelah 7. Kaki pengen benar, tangan kita jahat. Tangan kita benar, mulut kita comel. Iya. Mulut benar, mata kita anak. Nah, itu yang dimaksud berjamaah. Mata kita benar, hidung kita sembarangan. Saking susahnya perumpamaan itu dibuat. Kan di situ udah jelas dalam Quran. Perumpamaan ini kubuatkan untuk manusia. Sulit manusia memahaminya kecuali orang-orang yang kubri ilmu, kubri tahu. Nur larinya. Kecuali orang-orang yang kubri tahu, yaitu nur, hanya sudah mengetahui tentang perjalanan. Ya, iman dengan ilmu lebih dulu mana? Bisa lebih dulu ilmu. Iya. Ilmu dulu alatnya bisa jadi iman. Imannya hanya sebatas referensi dasar yang ada. Iya. Tapi setelah kita beriman benar hakul yakin, ini kan setelah nur termasuk baru tahu, kan berarti ilmu dulu baru iman. Benar. Ini kita bicara begini nih, banyak-banyak lihat apa kagak ya? Diapain ini ngomong ini orang sampai kayak begini amat ngomongnya gitu nanti. Ya memang kalau kita sih tinggal tergantung ngikutin pemikiran abang kemana maunya. Pertanyaan. Nabi. Iya kita mah tinggal ngikutin aja. Cuman tinggal tergantung nalar kita sampai apa enggak. Iya. Gitu. Kalau saya mah tinggal ngomong. Iya. Tinggal jawab. Nah, iya tinggal ngomong lah.
yang bisa saya pertanggungjawabkan gitu. Dunia sampai akhirat. Kalau kita kan beda Bang, kita tahu dulu baru cerita. Kalau orang cerita nggak ada tahunya enggak. Nah, kalau orang tahu seperti sholat, saya tahu dulu baru saya cerita. Saya kenal dulu baru saya cerita. Saya tahu dulu tuh Nur baru saya cerita. Maupun cahaya tahu dulu, saya baru cerita. Kalau saya nggak tahu nggak berani. Bertanggung jawab. Ya, pertanggung jawabannya. Iya. Ngobrol kita sampai di mana ini? Sampai tentang sholat Jumat ya? Kenapa dalam satu istilah orang itu kok sulit? Orang nggak ngelihat tarik mundur Bang dalam hidup. Nggak pernah tarik mundur, yang dipikirin alam pikirannya ya udah benar. Tarik mundurnya nggak ada. Sekarang satu contoh begini. Abang umur udah 50 nih, umpamanya. 50 abang benar nih mengikuti jalan rel ke sini. Tapi sebelum 50 abang kemarin kan abang nggak memikir kan? Enggak. Pikirannya pengen. Berapa timbangan kesalahan abang yang ada? Kan nggak pernah berpikir. Belum. Nah, ini yang bisa menjadi penghalang. Itu kan harus dibayar. Iya, mungkin itu mah secara nggak langsung udah jelas salah semua dari tahun umur ini sampai ke bawah. Saya aja dulu 0 Bang. Iya, makanya. Sia-sia hidup saya dulu. Saya bicara saya tahu. Maupun akhirat juga saya tahu. Sama juga kesalahan kita janji-janji pada sama itu ya. Iya, itulah sama dia. Kan maka disinggung. Semut di seberang lautan kita tahu, gajah di mata nggak pernah kita tahu. Bahkan deket. Nah, akhirnya kesalahan orang yang banyak kita tahu. Iya. Tapi kesalahan di dalam diri kita nggak pernah kita tahu. Selalu tersembunyi. Nah, disitulah disebut orang ngaji diri itu agar bisa mengetahui. Iya, agar bisa mengetahui tentang jati diri yang sebenarnya. Siapa sih orang hidup yang nggak mau berbuat benar Bang? Semua juga mau, cuman sulit ngelawan dari kesalahan ini. Kadang begini aja lah, kita udah umpama gaji sebulan umpama 4